Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lovebird dimanapun Anda berada. Di sini saya akan membagikan cara memandikan burung lovebird yang benar supaya dia rajin ngekek dan bisa ngekek panjang. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, and share and subscribe video ini. Oke, langsung saja kita simak video ini. Cara memandikannya adalah kita harus menyatukan jadi satu, menjadi dalam satu sangkar burung, dan kita bisa memandikannya secara bertahap ya. Oke, tahap yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah untuk ukuran air yang akan disemprotkan kepada burung lovebird itu sendiri. Jadi untuk ukuran air saya menggunakan spray yang berukuran 750 ml. Ini adalah berukuran 750 ml. Coba kelihatan atau tidak? Oke, ini berukuran 750 ml. Dan untuk tahap pertama penyemprotan 750 ml ini secara merata. Jadi untuk tahap yang pertama kita semprotkan seperti ini. Kita spray seperti ini. Kita kasih jarak kurang lebih 30 sampai 40 cm supaya bisa merata. Lakukan penyemprotan ini secara berurutan. Biasanya ketika kita jadiin satu ini, dia akan bertengkar atau mencari musuh. Jadi sebelum kita menyampurnya, pastikan kita udah siapin air yang ada di spray ini, karena ketika dia dibasahin, dia akan emosinya akan turun drastis, langsung dia akan turun drastis. Nah, seperti ini cara yang saya lakukan setiap hari, dan ini untuk penyemprotan atau pemandian ini saya lakukan malam hari. Bisa dilakukan pada pukul 9 atau pukul 10 malam. Di jam segitu, yang pertama untuk menghindari serangan nyamuk atau untuk menghindari seperti hewan-hewan kecil yang mengganggu dia tidur, lakukan seperti ini. Nah, dia pasti akan berjejer seperti ini. Jadi lakukan penyemprotan ini langsung dalam satu sangkar. Yang pertama, satu, kita untuk menjaga sangkar kita tetap awet. Yang pertama. Yang kedua, untuk burung sendiri dia lebih rileks, lebih nyaman ketika dia berada dalam satu koloni seperti ini. Nah, tahap yang pertama kita harus habiskan 750 ml ini secara merata. Untuk jaraknya kurang lebih segini ya. Ini adalah 30 cm jarak dari spray ke burung. 30 cm, bisa 35 atau 40 cm juga tidak apa-apa. Tujuannya supaya burung ini tidak terlalu kesakitan ketika tersiram air. Otomatis ketika dia dibasahi, untuk emosinya dia langsung turun drastis. Ini awalnya tadi saya jadiin satu, dia saling
saling serang ya. Jadi ketika saya jadiin satu saling serang, langsung saya siapkan spray ini berukuran 750. Ketika dia saling serang, langsung saya semprot aja untuk burung itu. Jadi langsung emosi langsung turun. Biasanya kalau dimasukin ini langsung bertengkar dia, mencari musuh atau dianggap dia adalah musuhnya. Ini adalah tahap yang pertama. Terus kita usahakan untuk posisi penyemprotan harus berubah-ubah ya. Untuk posisinya bisa kita putar-putar 90 derajat dari awal. Yang awalnya dari sebelah depan, kita pindah ke sebelah samping seperti ini. Lalu kita putar lagi 90 derajat lagi, atau kita balik arahnya dari arah berlawanan. Ini langkah yang pertama atau tahap 1. Kita melakukan penyepraian ini selama 2 tahap. 2 tahap saja udah cukup. Jadi 750, terus semprot lagi 750 lagi untuk tahap yang kedua. Nah, seperti ini. Usahakan untuk bagian bulunya itu sudah merata atau sudah terbasahi. Kita putar lagi selama penyemprotan berlangsung. Jadi ketika dia sudah merasa kedinginan dari arah yang pertama, kita putar. Jadi agak bersabar untuk pemandian ini, tidak langsung kita semprot merata penuh ya. Kita harus putar-putar terus dari arah yang berbeda-beda. Usahakan pemandian ini dilakukan pada malam hari supaya dia tidak merasa terganggu ya. Dari siang hari ketika terik matahari itu dia akan terganggu sekali untuk suhunya. Jadi kalau malam hari untuk suhu tubuhnya itu agak lumayan rileks atau dingin. Kalau siang hari kita mandikan, otomatis dia akan berjemur. Nah, itu untuk suhu tubuhnya akan otomatis berubah secara drastis. Itu berbahaya untuk burung. Jadi kita lakukan pada malam hari supaya tidak langsung kaget atau tidak langsung drastis untuk suhu burung ini sendiri, karena burung ini kita tidak tahu kondisinya, karena kondisi burung itu kadang tidak stabil, kadang dia pas waktu sakit kita tidak tahu. Nah, lakukan seperti ini ya. Ini adalah tahap 1. Setelah itu hentikan penyemprotan selama 5 menit atau 3 menit ya, supaya dia untuk mengepar-ngepar sayapnya. Tunggu sampai dia benar-benar mengepar-ngepar sayapnya. Setelah dia mengepar-ngepar sayap, kita bisa lakukan penyemprotan untuk tahap yang kedua.
langsung saja untuk tahap yang kedua. Setelah kita tunggu 5 menit, kita langsung, setelah dia mengepar-ngepar sayapnya, kita langsung melakukan untuk penyepraian untuk tahap yang kedua. Seperti sebelumnya, jadi untuk penyemprotannya tetap kita putar-putar seperti itu, jarak kurang lebih 30 cm, dan usahakan kita untuk airnya berukuran 750 ml, sama seperti yang tadi, seperti ini. Kelihatan atau tidak? Ini adalah berukuran 750 ml. Kita langsung saja semprot lagi atau kita spray lagi sampai air yang ada di spray 750 ini habis. Kita bisa putar-putar lagi untuk arahnya, jadi harus sabar karena burung nggak bisa dipaksakan untuk satu arah. Ini adalah tahap yang kedua, kita penyemprotan lagi untuk 750 ml lagi untuk air spraynya. Setelah air sudah habis, kita angin-anginkan atau kita biarkan bulu-bulunya ini mengering sendiri. Jadi jangan langsung dipindah ke sangkar sebelumnya atau sangkar awalnya. Usahakan dia benar-benar kering dulu, baru kita bisa pegang untuk masukkan untuk ke sangkar, untuk kita pisah lagi. Oke, setelah 2 jam berlalu dan bulu-bulu burungnya sudah kering, waktunya saya akan memisahkan atau menempatkan ke sangkar burung masing-masing. Setelah saya pindahkan, nanti saya akan lihat bagaimana hasilnya atau reaksi setelah saya pindah.
Dan ini sudah saya pisahkan satu persatu ya burungnya, dan mungkin besok dia makan lebih rajin ngekek dan lebih ngekek-ngekek panjang ya. Seperti itu adalah cara pemandian burung lovebird yang saya terapkan setiap hari, dan untuk selama ini sudah lumayan banyak perubahan. Ini baru 1 minggu saya lakukan ini, karena ini baru lovebird bahan atau vektoran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.